Halo bos, harga wajar saham di sini. Hari ini kita bahas kode saham ACES atau kalau teman-teman tahu ACE Hardware Indonesia. In case teman-teman yang belum tahu, ACE Hardware ini ya jual kebutuhan produk-produk rumah tangga. Biasanya di mall-mall. ACE Hardware. Oke. Sekilas tentang ACE Hardware. Oke, kita perlu tahu juga ya profilnya. Ya, PT AS Hardware Indonesia didirikan pada tahun 1995, bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Nah ini, berdasarkan anggaran dasar perusahaan, perseroan menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, jasa, dan perbengkelan. Oke. Produk-produk perseroan dipasarkan di bawah berbagai merek dagang termasuk ACE, Crisbow, dan Kris. Ini ya, Crisbow, merek mereka nih. Perseroan terus berkembang sebagai perusahaan retail dan kini telah menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka yang menyediakan beragam perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Saat ini Perseroan telah memiliki 208 gerai ACE Hardware dengan total luas mencapai 506.400 meter persegi. Wow. Tersebar di 49 kota dan 27 provinsi serta 57 gerai Toys Kingdom dengan luas ini beda lagi. Ini beda lagi, ada Toys Kingdom dengan luas 31.400 meter persegi. Tersebar di 21 kota, 14 provinsi, termasuk 10 gerai X Express. Ada lagi X Express dengan luas kurang lebih 1.000 meter persegi. 506.400 meter persegi itu berarti 50 hektar guys, 50 hektar teman-teman. Nah ini 3 hektar ya, karena 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Oke. Nah ini dia shareholdersnya PT Kawan Lama Sejahtera, dia punya 59/60 ya, masyarakat itu 40. Oke. Ya termasuk sehat lah. Listing sejak 2007. Oke, mari kita analisis. Kita buka Stockbit dan kita buka Key Stats. Nah, harganya saat ini 675 ya. Dia turun, besar ya, dalam ya, 1,46%. Cukup dalam penurunannya hari ini. Berapa tadi? 600. Oke, kita buka Excel. Tadi harganya di 675. Kita input ya. 675, kita cari book value per share-nya. Book value per share itu di angka aku perbesar ya ini. 313,20. Kita copy, kita masukkan ke Excel. Nah, ini dia paste text. Jadi ini Excel-nya udah saya rapihkan. Di sini ada sheet input, ini input, nanti di sini berdasarkan PBV, ini berdasarkan earning ratio, baru di sini ada tambahan random sampling. Oke, kita input dulu apa yang kita butuhkan. Baru earning per share, ini TTM ya. TTM itu trailing 12 month. Mana nih? EPS. Nah ini EPS ya, 39,06. Kita copy, kita paste teks. Nah, oke. Lalu apalagi yang dibutuhkan? Nah, yang kita butuhkan adalah data PBV per kuartal dan PER TTM-nya. Oke, ini kita bisa dapat di Stockbit. Teman-teman yang belum punya akun Pro Stockbit tidak usah khawatir, tinggal download di link.id/yesaya766. Ini
udah banyak beragam, kode saham saya upload ya, dan ini bayar seikhlasnya, bayar 3.000 perak, 4.000 perak, boleh. Silakan nikmati dan pembayaran bisa QRIS, OVO, ShopeePay, sudah memakai instant payment. Oke, kita lanjut. Ini kita mau copy PBV-nya ya. Coba, oke, ini dia. Kita copy sampai tahun 2012. Tahun 2012, mana nih? Yap, kita copy, kita paste, dan tada. Oke, ya, kita cek dulu ya. Baru kita cari pair-nya ya. Kita cari pair-nya, ini di income statement, ininya harus diganti nih. Income statement, masih loading. Ya, nah ini, trailing 12 month. Oke, sudah kebuka. Nah ini dia. Sorry, bukan ini. PE rasio, nah pair nih, PE rasio, trailing 12 month TTM-nya, nah ini kita copy sampai tahun 2012. Wih, kelebihan. Nah ini dia, kita copy, kita paste, mana paste, nah kita cek dulu ya guys, kita cek, oke pas. Nah, setelah kita input datanya ini, barulah kita analisis ya. Ini kita rata-ratakan dulu average 5 tahun ke belakang. Kita drag sampai tahun 2017. Oke. Kadang dapatlah nilai PBV-nya secara rata-rata 5 tahun ke belakang itu 5,35. Oke, bagaimana 10 tahun ke belakang? Ini 10 ya. 10 sama juga average. Kita drag sampai ke belakang, sampai tahun 2012. Oke, tutup kurung, enter. Dapatlah nilai PBV-nya secara rata-rata 10 tahun ke belakang itu 5,75. Nah, berapa harga wajarnya? Harga wajar di masing-masing rata-rata ini kita kalikan. Kita kalikan dari sini. Kita kalikan tadi current book value per share-nya 313,20. Nah, kalikan dengan nilai rata-ratanya. Nah, dapatlah harganya 1.674 di kolom pertama. Ini juga sama. Kita kalikan tadi ya 313,20 kalikan dengan PBV-nya 5,75. Oke. Dapatlah angka 1.800. Jadi ini range harga wajarnya itu di 1.674 sampai dengan 1.800. Nah, untuk mengetahui diskonnya, ini kita ganti diskon ya, diskonnya. Nah, kita butuh satu nilai angka kan, ya kita ambil aja nilai average-nya ya, rata-ratanya dari kedua nilai tersebut. Average. Oke. Nah, dapatlah 1.737, berarti diskonnya, oke ini harganya berapa ya sekarang ya? 600 tadi ya, 675, wow. Diskonnya besar nih. Berarti 1.737 kurangi 675 bagi 1.737. 61,1%. Wow. Diskonnya besar. Besar banget, 61,1%. Diskonnya besar ya. Oke, ini kita berdasarkan PBV. Bagaimana berdasarkan pair? Sama juga, kita average. Average dalam kurung kita tarik sampai 2017 kuartal 1. Nah, dapatlah pairnya itu di 28,65. Sama juga average kita tarik sampai tahun 2012.
Nah, tutup kurung, dapatlah nilainya 26,77. Ini kita kalikan dengan nilai tadi EPS-nya, earning per share. Kita ke kolom ke sheet input, kita kalikan 39,06 kali dengan 28,65. Hasilnya adalah harga wajarnya 1.119. Sama juga kita kalikan 39,06 kalikan dengan 26,77. Ini mungkin berapa nih? 1.046. Jadi rentang harga wajarnya berdasarkan per 1.046 sampai dengan 1.119 ya rentangnya. Nah, kita mau tahu diskonnya. Ini kenapa overprice? Kita mau tahu diskonnya. Diskonnya berapa? Nah, tentu harus ada nilai, cuman satu nilai aja. Jadi kita average kedua nilai ini. 1.082. Nah, diskonnya berarti 1.082 kurangi 675 dibagi 1.082. Oke, dapatlah diskonnya 37,6% berdasarkan per ya. Ini yang tadi PBV-nya. Kalau berdasarkan PBV dia diskonnya 61,1. Ini diskonnya 37,6. Berarti ya cukup besar ya. Ini PBV, ini per. Oke, sekarang kita mencari berdasarkan random sampling. Kita mau lihat sentimen pasarnya bagaimana, maksudnya pendapat orang lain ya. Ini di Stockbit ini ada, kita lihat stream, terus ada prediction. Ini target price dari teman-teman yang ada di Stockbit. Nah, kayak gini kan AMRT 2440, ini target price dia. Oke, kita butuh sampling ini 10 ya. Kita butuh sampling 10. Kita mau lihat sentimennya positif, negatif dan segala macam. Jadi tadi harga wajar kita itu di 1737 ya. Dan 1082. Oke. Nah, coba kita buka, kita lihat target fresh 500. Oke. Satu kita input ya 500, sentimennya negatif. Negatif ya. Oke. Loh, kenapa? Oke. Kita tulis saja deh negatif. Udah negatif. Ini aja. Ini kita ini 500. Oke, kita rapihin. Oke. Kita baru dapat 500, kemudian ada lagi ya target price 1.400. Ini positif ya. 1.400. Ini positif. Ya. Kita tengahin. Nah, ini juga kita ketengahin. Ya. Kita cari lagi. 720. 720 itu positif ya. Tadi kan harganya itu 675. 720. Oke, positif lagi. Kita copy. Nah, kita lihat lagi. 600 ya. Wah, ini sentimen pasar beragam ya, ada positif, ada negatif. Karena anggaplah kita percaya ya hasil hitungan mereka. Jadi cara random sampling ini adalah kita itu percaya dengan hitungan teman-teman yang lainnya. Nah, terus kita cari 10 orang gitu. 10 orang dan baru kita nanti total, baru kita rata-ratakan berapa sih harga wajar yang secara orang umum gitu. Baru kita lihat sentimennya. Sebenarnya ini kita mau lihat sentimennya aja. Target price 50. Oke, nggak apa-apa. Wow, 50.
Coba kita lihat, menuju saham gocap banjir kena cekek injak, saatnya cut loss sebelum kena karung. Saham apa ini harganya turun terus, Bro? Wow, Anda memasang target price 50. Oke, kita masukkan fair play. Waduh, 50 keterlaluan memang. Target price 855. Ini nilainya ngedrak parah sih. Dia ke 50 ya, nggak apa ya, angkanya, terlalu kecil gitu. Oke deh, nggak apa-apa. 855 positif ya. Soalnya kita mau menilai lebih ke sentimennya sebenarnya. Target price ACE 560. Oke, kita input lagi 560. Ini berarti negatif ya. Oke, kita butuh 3 angka lagi. Mana tahu window dressing bisa naik. Oke. Turun 1,59%. Ya, target price 1000. Tapi dia masih optimis ya. 1000. Walaupun dia udah mengalami mana tahu window dressing bisa naik. Kalau dia udah mengalami minus, tapi dia tetap optimis. Ya, target price 500. Wah, ini negatif. Negatif kayaknya lebih banyak ya sentimen negatifnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu lagi. Penentuan final. PTPP 900. Oke, ternyata imbang ya. Imbang 900. 900 positif. Jadi kita total sum totalnya berapa? 7.085 ini bagi 10. Oke, 785. Berarti diskonnya berapa tuh? Kita buat lagi diskon. Ini bukan harga wajar ya. Harganya tadi 675 ya. 675. Berarti sama dengan 708,05 kurangi 675 dibagi 708,5. Dapatlah yang 5% diskonnya. Ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan sentimen pasar, sentimen orang yang ada di Stockbit. Oke. Ya 700. Oke. Kita sudah bahas harga wajar peer, dan random sampling. Oke, saatnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah, waduh, saham ini diskon ya, diskon. Intinya saham ACE itu diskon besar, diskon gede. Tapi kalau kita lihat sentimen pasar, itu tuh apa ya, jelek. Kalau berdasarkan sentimen pasar ya. Kenapa saya bilang jelek? Kalau misalnya udah 50-50, yang positif 50, yang negatif 50, itu jelek sih. Kalau dia sentimen pasarnya bagus ya, ya minimal 80 lah. Artinya 8 orang, 80% ya, sorry, 80%. Artinya 8 orang itu ya kasih target price yang bagus itu. Ini kita sampling 10 orang, 5 bilang jelek, 5 bilang bagus. Nah, itu dia. Berarti ada yang apa ya, ada yang salah di ACE Hardware ini. Tadi yang kita baca bahwa harga sahamnya itu semakin lama semakin turun. Ya.
Loh, kenapa ini? Lanjutkan proses kenapa nih? Stockbit. Tadi gimana? Ace ya? Ace. Nah, ini dia. Lihat teman-teman. Dari yang sudah naik seperti ini. Nah, dan turun. Di tahun 2020 dia turun. Tapi nggak dalam ya. Ini mungkin 1000-an. Naik lagi, kemudian semakin lama semakin turun, bahkan ya udah di angka 675. Ini sempat naik lagi tapi turun lagi. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman bisa tahu bahwa ini diskonnya besar, cuman sentimen pasarnya jelek. Jadi bagi teman-teman yang mau berinvest di kode saham ACES atau S Hardware, teman-teman harus telusuri lagi lebih dalam atau ya telusuri lagi lah, karena ini resiko juga ya. Memang diskonnya besar, tapi sentimennya jelek. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa download Excelnya di link.id/y766. Request saham mana yang mau kita cari harga wajarnya berdasarkan PBV, pair, dan random sampling. Oke, terima kasih. Salam luar biasa.